Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di hari Senin, 20 Mei 2024 ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gembira Maranatha Selatan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawali semuanya, mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga. Engkau Allah pencipta, Bapa yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan. Engkau yang menibahkan kami di hari ini. Dan kami yakin Tuhan Engkau yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini. Dan mendasari semuanya itu kami hendak beribadah kepadamu. Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dengan roh-Mu yang kudus supaya kami memahami setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Dan ampun kami dari salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan dituliskan demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian kebenaran firman yang kita baca. Merenungkannya dengan tema berserulah kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hampir semua orang pasti menginginkan keselamatan. Bagi orang Kristen, keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Ialah Yesus Kristus yang menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Petrus dengan semangat sangat memberitakan karya selamat Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus sehingga terjadi mujizat-mujizat, penglihatan-penglihatan dan mimpi sebagaimana dibuatkan oleh Nabi Yoel pada zaman perjanjian lama. Bahwa apa yang telah terjadi dan dilihat oleh orang-orang Yahudi merupakan rangkaian pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Karena itu bangsa Yahudi seharusnya bertobat dan percaya kepadanya. Sebab ini adalah penggenapan tentang waktu terakhir dan yang akan datang. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak peristiwa ketuhanan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta orang Yahudi, pemberitaan Injil terus dilakukan sehingga lahirlah gereja-gereja. Perjalanan gereja hingga sekarang ini tidak pernah lepas dari tantangan dan godaan. Namun Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja tetap membimbing dan menyertai dalam pekerjaan Roh Kudus. Gereja harus menyadari bahwa karunia Roh Kudus dapat dianugerahkan bagi siapapun yang ia kehendaki. Rasul Petrus menyatakan bahwa siapapun yang berseru kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya ada dalam iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita berseru kepada Tuhan Allah, kita harus meyakini bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa atau memiliki kuasa dan otoritas menyelamatkan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita sebagai keluarga Kristen untuk memahami bahwa
kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri melalui usaha atau prestasi pribadi. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa keselamatan tidak dapat dibatasi dengan latar belakang sosial, suku, budaya, dan ras, melainkan kasih dan rahmat Tuhan Allah terbuka bagi semua orang. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita terus datang dan berseru kepadanya dalam segala keadaan, tetapi tentu tidak hanya berdoa saja, melainkan kita juga harus membaca firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang mengaruniakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus, yang mati dan bangkit bagi kami, yang terus mencurahkan Roh Kudus atas kami, dan sehingga dalam pekerjaan Roh Kudus kami boleh ada sampai saat ini. Baik pribadi, keluarga, perjalanan gerejamu, Gereja Masihi Injili di Minahasa, secara khusus Jemaat Maranatha Selatan. Karena itu kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari kehidupan kami akan terus diberkati, dituntun, disertai oleh Engkau. Sebab itu, dengan kebenaran firman Tuhan ini menuntun kami pribadi, kehidupan keluarga dan jemaat untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terus percaya bahwa Allah berkuasa, Allah mampu melakukan mujizat, dan di dalam Kristus kami memperoleh keselamatan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami ada dalam kebimbangan, ketika kami ada dalam pergumulan, sakit di rumah atau di rumah sakit, dirawat, Tuhan kami percaya kepadamu, pada mujizat, ada kuasa yang dinyatakan bagi kami terhadap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, pribadi dan keluarga, bahkan perjalanan gerejamu. Sebab itu juga berkati semua kami, anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan masing-masing tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Berkati perjalanan gerejamu Masihi Injili Minahasa, Jemaat Maranatha Selatan, jemaatmu yang ada di kolom 1 hingga 27 diberkati Tuhan, hamba-hamba pelayanmu, diaken penatua, para pendeta diberkati oleh Tuhan, bahkan pun Engkau memberkati misi multimedia, tim RHK diberkati oleh Tuhan, dimampukan dalam kerja tugas tanggung jawab pelayanan. Berkati pemerintah kami, terus berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah bangsa dan negara kami. Bahkan berkati pemimpin gereja kami melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan seturut kehendak Tuhan. Hari-hari kehidupan kami termasuk di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang berseru kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga kita hari ini. Tuhan pasti memberkati, menolong kita. Karena itu selalu rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja. Jangan lupa untuk selalu ikuti renungan harian keluarga ini. Like, subscribe, share, dan komen. Amin, berkati kita semua. Shalom, damai di hati.